Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya John Setiawan, mahasiswa IBKKG. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diajarkan oleh Bapak Akromul. Saya mengambil tema mengenai pasar modal. Jadi apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya antara perusahaan tercatat yang membutuhkan sebuah dana yang besar dan dalam jangka waktu yang lama dengan investor yang memiliki dana tersebut. Kemudian apa sih manfaat pasar modal? Manfaat pasar modal adalah bagi masyarakat untuk pembukaan lapangan kerja tentunya. Untuk investor sebagai sarana investasi, untuk emiten sebagai penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat, untuk pengusaha sebagai sumber pembiayaan, untuk negara keterbukaan, profesionalisme, dan iklim usaha. Kemudian langkah investasi di pasar modal. Pertama kita harus mengetahui tujuan investasi kita, apakah untuk dana pensiun, untuk menjaga likuiditas cash kita. Kemudian kita harus mengenali profil risiko kita, apakah kita orangnya konservatif, kita moderat, atau kita agresif terhadap investasi. Kemudian kita akan mempelajari alternatif investasi itu apa aja gitu. Nanti di sini saya akan membahas reksadana dan saham. Dan yang keempat, kita harus memahami tingkat resiko produk investasi kita. Jadi ada yang low risk, low return tentunya, dan tentu saja ada yang high risk, high return. Kemudian kita harus membatasi investasi kita gitu. Dan yang keenam, kita harus menentukan strategi investasi kita bagaimana. Jangan asal-asalan. Dan yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Dan yang kedelapan adalah kita mempertahankan tujuan investasi kita yang telah kita tentukan di awal pertama kali tadi. Kemudian kenapa kita harus berinvestasi? Tentu saja investasi untuk mengalahkan inflasi, untuk menjaga nilai dari uang kita. Apakah uang kita pada tahun 2000 itu misalnya ada 1.000 rupiah, sama nilainya seperti pada saat ini? Tentu saja tidak kan? Kemudian investasi itu mudah. Sekarang itu sekuritas telah menyediakan online trading system, jadi bisa melewati menggunakan handphone, komputer, laptop, dan gadget lainnya. Kemudian informasi mudah didapatkan. Di era digital tidak mungkin informasi sangat sulit didapatkan, pasti sangat mudah untuk didapatkan. Kemudian investasi juga untuk membangun perekonomian. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini misalnya dari saham itu bisa dari capital gain atau dividen. Capital gain adalah selisih antara harga awal pertama kita beli dengan harga nanti kita jual gitu. Kemudian Bursa Efek Indonesia ini adalah pasar modal Indonesia. Kita asumsikan sebagai gini ya. Bursa Efek Indonesia ini adalah mall dan toko ini adalah anggota Bursa Efek. Jadi itu ada perusahaan sekuritas, manajer investasi di dalamnya dan lain-lain. Nah, produk di dalamnya itu adalah perusahaan yang tercatat, perusahaan yang telah melakukan IPO, Initial Public Offering, yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian orang-orang ini adalah kita gitu. Kita sebagai investor, tentunya kita sebagai investor, kalau mau membeli saham itu harus ke toko itu kan. Nah, makanya kita harus membuka perusahaan sekuritas dulu kalau mau membeli saham atau produk investasi lainnya. Kemudian, kita masuk ke topik reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana adalah sebuah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, tadi saya menyebutkan manfaatkan jasa profesional. Nah, di sini kita melihat ada manajer investasi sebagai si jasa profesional yang bisa kita gunakan gitu. Ada beberapa jenis reksadana, antara lain reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana pasar uang ini adalah 100% dananya dialokasikan oleh si manajer investasi ke dalam obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana pendapatan tetap itu 80% dananya dialokasikan ke obligasi dan 20% sisanya itu baru digunakan untuk instrumen investasi lainnya. Kalau reksadana saham itu 80% dananya dialokasikan ke saham-saham yang telah ditentukan kriterianya oleh si manajer investasi. Jadi nggak asal-asalan juga. Kalau reksadana campuran,
79% dananya itu dialokasikan ke pasar, ke obligasi atau ke saham, dan sisanya baru diinvestasikan ke instrumen lainnya. Keuntungan dari reksadana ini adalah kita tidak perlu mengelolanya secara langsung gitu, karena ada sih manajer investasi. Nah, di reksadana ini kita akan bertemu dengan yang namanya istilah AUM, Asset Under Management. Nah, itu adalah total kelolaan dana yang dikelola oleh si manajer investasi. Semakin besar dana yang dikelola oleh si manajer investasi, berarti si manajer investasi ini semakin bagus gitu. Karena orang-orang mau mempercayakan uangnya, dananya kepada manajer investasi tersebut. Jadi pilihlah manajer investasi yang memiliki aset under management yang bagus. Kemudian kita akan bertemu dengan NAB atau NAV, Net Asset Value atau nilai aktiva bersih. Nah, itu setiap harinya akan diupdate kenaikannya atau penurunannya. Nah, selisihnya saat kita pertama kali beli dengan harga pada saat kita jual itu merupakan keuntungan bagi kita gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat chartnya ya. Nah, ini kenaikan dari NAV, nilai Net Asset Value. Kita bisa lihat di sini ada Sukor Investment Money Market Fund. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia lurus saja. Nah, ini pasar uang. Jadi untuk teman-teman yang konservatif untuk menjaga nilai uangnya itu bisa menggunakan reksadana pasar uang karena dia tidak terlalu, dia stabil naiknya. Kemudian di sini kita bisa lihat Sukor Invest Equity Fund, ya kan? Di sini adalah berarti dia reksadana saham. Kemudian ada Sukor Invest Bond Fund. Nah, itu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, ini saya bandingkan dengan pergerakan IHSG. IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Nah, kita bisa lihat kinerjanya itu bagaimana kan dari si Sukor ini. Jadi ada beberapa tips dari saya dalam memilih reksadana. Itu pertama tadi kita sudah sebut dana kelolaannya harus besar. Kemudian fee dari manajer investasi ini juga jangan terlalu tinggi gitu. Karena semakin bebannya tinggi, maka biaya yang harus kita keluarkan juga semakin besar. Kita juga harus menganalisa bagaimana alokasi asetnya si manajer investasi ini kemana aja gitu. Lalu bagaimana prospeknya ke depan jika ada. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam topik saham. Saham itu apa sih? Saham itu secara definisi adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi gini konsepnya ya. Di sini ada Bapak Ilham, dia memiliki usaha nasi goreng. Nah, dari sini Bapak Ilham ingin mengekspansi usahanya dan membutuhkan 10 juta rupiah. Dan dia menawarkan ke 10 temannya masing-masing menyetorkan dana 1 juta gitu. Jadi setelah itu perusahaan berhasil diekspansi. Nah, teman-temannya ini memiliki kepemilikan atas usaha Bapak Ilham ini masing-masing sebesar 1 juta sesuai dengan yang disetorkan pada awal tadi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa melihat indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini menggambarkan bahwa kenaikan saham-saham itu di Indonesia mengalami kenaikan. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2008 terjadi crash, tapi dia naik lagi, ya kan? Di tahun 2015 terjadi crash, dia naik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ini penurunan yang sangat tajam disebabkan oleh pandemi COVID-19 ya kan? Tapi kenaikannya juga sangat tinggi. Nah, di sini muncul istilah monyet yang beli pun akan untung gitu loh. Karena memang marketnya bullish, karena marketnya itu naik ke atas. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat BBCA. Nah, bayangkan jika teman-teman atau rekan-rekan menginvestasikan pada tahun 2000-an. Nah, ini harganya sekitar 175. Tapi sekarang harganya saham BBCA itu adalah 36.900. Kenaikan yang sangat fantastis kan? Sekitar 20.000% lebih mungkin. Kemudian, nah, di sini saya mengasumsikan kenaikan 3% sebulan dan rutin nabung 500.000 per bulan. Di sini saya kita lihat modal investasi kita 5 juta. Tapi kenaikan saham ya kan 3%, jadi 5.150.000, tapi kalau tabungan tetap 5 juta. Nah, kemudian di bulan kedua 5.650 itu dari tambahan 500.000. Nah, kita dapat kenaikan 3% jadi 5.819.500, tapi kalau tabungan tetap 5.500.000. Oke. Nah, ini kita bisa lihat saya mengilustrasikan sampai tahun kedua 24 bulan. Setelah kita lihat modal kita 26 juta,
94.374. Nah, kalau saham kita udah menjadi 26.877.206, tapi kalau tabungan tetap 16.500. Nah, ini adalah contoh tampilan sekuritas. Yang di atas ini adalah Indo Premier, dan yang di bawah ini adalah Mirai Aset Sekuritas. Salah satu dua sekuritas ini merupakan sekuritas yang terbaik di Indonesia pada saat ini. Nah, di sini kita akan mengenal istilah dan fraksi harga di saham. Nah, di sini kita bisa lihat saham IRA mengalami ARB, auto reject bawah. Jadi pergerakan saham itu dibatasi pergerakannya hariannya. Nggak bisa naik 100% atau turun 100% dalam waktu 1 hari. Nah, di sini ketika saham Dewa misalnya, nah, harga 71 ini telah pindah ke BIT. Nah, itu dia mengalami yang namanya ARA, auto reject atas. Nah, di saham ini memiliki fraksi harga saham, yaitu kurang dari Rp200. Itu memiliki nilai kenaikan Rp1. Di sini kita bisa lihat 62, 63, 64, 65, dan seterusnya. Kemudian 200 sampai 500 memiliki kenaikan Rp2. Di sini bisa kita lihat saham SBP 318, 320, 322 kenaikannya Rp22. Kemudian 500 sampai 2000 itu kenaikannya Rp5. Nih kita bisa lihat Pegas 1795 sampai naik jadi 1800. Kemudian 2000 sampai 5000 itu kenaikannya 10. Nah, di sini saham IRA kita bisa lihat 2790, 2800, 2810. Kemudian di atas 5000 itu kenaikannya 25 selisihnya. Nah, di ISG pula kita bisa dibagi beberapa sektor, menjadi agrikultur, mining, basic industry, miscellaneous industry, property, infrastruktur, finance, trade, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat nih, BBCA, BBRI, BBMRI, BBNI, BBTN. Nah, itu masuk ke finance. Kalau Telkom, TBIG, XL, ISAT, nah itu masuk ke infrastruktur gitu misalnya. Nah, di sini ada running trade. Kita bisa lihat nanti saham apa aja sih yang lagi rame diperjualbelikan. Kemudian kita bisa lihat saham home. Nah, di sini saham home kita lihat hitam semua ya. Nah, itu sahamnya sedang disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Bisa karena laporan keuangannya bermasalah atau ada gugatan-gugatan tertentu gitu. Kemudian kita bisa lihat saham BAPI. Di sini maksimal lawan Rp50. Bukan karena ARB ya, tapi memang karena penurunan maksimal itu adalah Rp50. Dan di saham ini adalah kita membeli itu dengan satuan lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham atau 100 lembar kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pendekatan analisa saham. Kita membagi dua ya, yaitu ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Di sini kita masuk ke analisa fundamental terlebih dahulu. Nah, di analisa fundamental itu bukan cuma PER, PBV, tapi kita harus melihat juga dari misalnya di sini saya membagi dua ya, yaitu secara top down approach atau bottom up. Nah, kalau top down approach kita lihat dari ekonomi makro, bagaimana GDP negara kita, apakah mengalami kenaikan atau penurunan justru. Nah, kemudian kita lihat kurs, kita lihat sentimen dari luar negeri, kemudian baru kita masuk ke industrinya, bagaimana prospek industri tersebut, pemain-pemain kunci dari industri tersebut itu siapa aja gitu kan, bagaimana regulasinya, apakah ada regulasi yang menguntungkan atau malah merugikan bagi industri. Kemudian baru kita turun ke perusahaannya. Nah, mencari perusahaan ini sama dengan seperti kita mencari pasangan. Kita harus tahu dulu manajemennya itu bagaimana, ya kan? Kalau mencari pasangan kita harus tahu dulu mindsetnya dia bagaimana. Nah, kemudian kita melihat laporan keuangannya, ya kan? Bagaimana rasionya, gitu kan? Bagaimana PER, baru bagaimana PER, PBV-nya, ROA, ROE. Nah, di situ kita mengenal namanya teori margin of safety, teori DuPont, ya kan? Nanti ada discounted cash flow. Nah, untuk menilai valuasi saham tersebut. Apakah dia itu masih memiliki harga yang murah kita bandingkan dengan harga pasarnya, atau justru harganya sudah kemahalan. Kemudian bottom up. Bottom up ini kebalikan dari top down approach. Nah, dia mulai dari perusahaannya dulu. Dilihat dulu si investor mencari saham dengan nilai-nilai yang masih murah gitu, masih under value. Kemudian baru masuk ke industrinya bagaimana, baru yang terakhir ekonomi makronya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam analisis teknikal.
Nah, dalam analisis teknikal ini kita harus mengenal si prinsip analisis teknikal dulu, yaitu ada 3. Price discounts everything, price fluctuates in trends, dan history repeat yourself. Nah, jadi kalau kita lihat nanti chartnya itu, ya kan? Nah, bisa aja harga itu udah terdiskon gitu loh, si harga saham itu. Nah, kemudian harga berfluktuasi di dalam sebuah trend, yaitu nanti ada sideways, uptrend, dan downtrend gitu. Jadi, nah yang ketiga adalah history repeat yourself. Nah, si harga ini adalah mengulang harga yang pernah terjadi di masa lampau. Gitu. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah trend. Oke, tadi saya sudah menyebutkan trend sideways. Sideways ini bisa kita lihat dengan gambar garis panah warna hijau. Nah, harganya di sini-sini aja dia. Naik, kemudian turun lagi, naik, kemudian turun lagi. Kemudian kita mengenal yang namanya tren uptrend atau tren bullish gitu kan. Nah, tren ini naik kayak terus kan. Nah, terus kemudian kita mengenal istilah downtrend. Saham ini turun pergerakannya. Atau tren bearish. Oke, kemudian nah, di sini kita bisa lihat chart. Di sini chart itu bisa kita bagi dalam berbagai time frame ya. Di sini merupakan chart ini chart daily itu. Nah, kalau lain ini dia menghubungkan harga-harga closing harian harganya. Gitu kan. Nah, ini saya menggunakan time frame daily. Nah, ini ada bar chart dan di sini ada candlestick chart. Candlestick chart ini adalah yang paling sering digunakan oleh para trader karena dia menggambarkan psikologi dari si pergerakan saham ini. Nah, kenapa ada merah dan hijau? Nah, di sini bisa kita lihat kalau candlestick warna merah, nah itu dia closing lebih rendah dibandingkan harga pembukaan, dan warna hijau adalah ketika harga opening lebih rendah dibandingkan harga closing. Gitu. Sini saya gambarkan misalnya begini. Di sini kenapa ada yang panjang dan ada yang pendek? Ya kan? Ini berarti range harga pergerakan hariannya. Jadi dia bergerak dari atas ke bawah sini. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam support and resistance. Kita masih tahu dulu dari teori hukum dan resistance dulu ya. Ketika suatu support itu ditembus, maka dia akan menjadi sebuah resisten. Dan kalau resisten ini ditembus, dia akan menjadi si support. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Saya ambil harga saham BBTN time frame daily. Kita bisa lihat di sini harganya naik kan. Setelah ada turun, harganya naik. Di sini dia mantul dari trend line dia yang tadi saya buat itu, trend bullish, ya kan? Kemudian naik mencari sebuah resisten. Nah, yang merah ini pertama kita sebut resisten dulu. Nah, tapi dia gagal tes. Dia tes resistennya dulu. Ah, ternyata dia nggak mampu. Kemudian dia turun lagi, dia di sini ngetes lagi kan. Nah, ternyata ini resisten yang kuat. Setelah dia turun, dia coba lagi pijakan, dia mencari pijakan lagi. Nah, di sini dia naik, dia tembus. Nah, resisten itu berhasil ditembus, ya kan? Kemudian tadi analogi prinsip yang di awal tadi saya sebutkan, ketika support itu ditembus, resisten itu ditembus, dia akan bergerak menjadi support. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini harganya turun lagi kan, tapi karena support ini kuat, nah dia mantul lagi ke atas. Mantul, dia naik lagi tapi nggak kuat, dia turun lagi, ya kan? Dia mantul lagi ke atas. Nah, di sini kita muncul lagi. Nah, di sini ada resisten lagi, ya kan? Nah, resisten ini kemudian dia turun lagi, gagal ditembus, ya kan? Nah, kemudian dia naik lagi, perlahan dia naik lagi. Lihat, dia mentok lagi di resisten, ya kan? Ketika dia berhasil breakout dari resisten ini, dia keluar. Nah, ini menjadi kuning ini menjadi support lagi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dia naik, kemudian dia turun lagi. Oke, next. Nah, kemudian kita harus menggunakan indikator gitu. Di sini kita bisa lihat ada indikator MACD, stokastik, lalu ada indikator yang paling digunakan adalah moving average, pergerakan harian saham itu. Menggunakan MACD sangat mudah ya. Ini sebagai contoh aja. Tapi indikator-indikator ini harus digunakan secara bersamaan. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, jadi kalau penggunaan MACD ini sebut saja yang di bawah ini lembah, yang di atas ini gunung. Jadi kalau kita mau beli itu harganya
ketika si lembah ini menjadi gunung, dan kita jual ketika si gunung menjadi lembah. Nah, kalau di stokastik kita akan mengenal yang namanya oversold, overbought gitu. Kita beli ketika dia oversold dan kita jual ketika dia overbought. Nah, kita juga lihat garis yang biru dan orange ini. Ketika garis yang biru dan orange ini memotong ke bawah, kita jual. Ketika dia memotong ke atas, kita beli. Oke, selanjutnya indikator moving average. Ya kan, di sini kita akan mengenal yang namanya golden cross dan dead cross. Golden cross itu ada ketika garis ini yang biru memotong ke atas garis yang merah. Nah, bisa kita lihat justru trennya menjadi naik kan. Nah, kalau kita jual itu kapan? Ketika misalnya di sini garis yang biru memotong ke bawah garis yang merah. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Masih banyak yang ingin saya jelaskan sebenarnya, tapi kita harus karena dibatasi oleh waktu, jadi kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah fundamental itu kita harus mengekspektasikan sebagai investor kita harus berekspektasi bagaimana terhadap kinerja perusahaan tersebut. Kemudian kita harus melihat industrinya, kita harus melihat makroekonominya, bukan PER dan PBV doang gitu. Dan fundamental ini digunakan untuk long term, bukan untuk jangka pendek. Kalau teknikal itu kita menggunakan, dari kita lihat harga historis, pergerakan harga yang lama. Kemudian kita menggunakan indikator. Lalu kemudian ada yang paling penting itu 3M. Mind, method, and money management. Karena semuanya ini adalah everything is about mindset. Nah, kita itu membeli saham itu secara teknikal, kita membeli itu berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita pikir. Ya kan? Kita lihat akan naik, kita beli. Bukan kita pikir akan naik, kita beli. Itu salah. Nah, kemudian metode. Metode apa yang kita gunakan? ODT kah, one day trading, atau swing trading, atau bisa long term trading. Kemudian sistem trading kita bagaimana? Ya kan? Apakah sudah baik? Nah, itu kita harus latih terus. Itu membutuhkan waktu juga dan intuisi yang baik dari seorang trader. Nah, kemudian teknikal digunakan untuk short term, jangka pendek. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Saya Johan Setiawan undur diri. Sekian dan terima kasih.